Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Dewi Seswati. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah nyampe Hongkong. Gimana perasaannya sampai Hongkong? Perasaannya sih seneng banget, campur aduk pokoknya. Wis Ingat, terasa. Ya, kalian satu-satunya yang 1 minggu. Jadi mudah-mudahan habis ini sudah ditiadakan karantinanya ya, mudah-mudahan. Terus pertanyaanku kan gini, kita sama-sama melewati banyak hal selama masa corona ini, terus prosesnya pun juga nggak gampang. Terus pertanyaanku pertama kali sampean tahu saya itu gimana? Pertama kali hubungi saya, kayaknya sampean hubungi saya sendiri kayak. Iya, saya lihat di itu Bu, di Facebook. Oh, di Facebook, Untung dari nomor telepon, habis itu kan langsung menghubungi Bu. Oh Gimana gitu. cara proses lagi gitu. Saya kan pernah ke sana gitu, pernah ke Hongkong gitu. Kok iso langsung lihat Facebook, kok iso langsung hubungi? Maksudnya kok langsung percaya gitu loh. Aku kadang-kadang kan pengen tahu gitu kan, dari Facebook kok langsung percaya, kok langsung telepon, terus tak layani nggak? Langsung dilayani. Makanya saya senengnya, kan saya sudah berkali-kali nyari di Facebook, ada yang di Malang itu kita responnya yang dari sana itu lambat gitu loh. Terus terus nyarinya ketemu Facebooknya Ibu, langsung saya telepon itu langsung direspon. Dari itu saya percaya. Oh, terus scroll Facebookku gitu, ini sopo sih? Facebookku Warnita Sari apa Nitalam? Nitalam. Yang Nitalam itu keblokir loh, itu yang Nitalam itu. Sekarang tapi saya on lagi tapi baru. Jadi sempat keblokir. Luar biasa, terima kasih atas kepercayaannya ya. Terus setelah tak respon, terus sampean kirim dokumen apa datang ke PT? Pertama kirim dokumen paspor sama KTP kirim. Untuk ngirim dokumen itu kan nggak gampang Mbak ya. Bayangin kan dokumen kalian penting sekali, terus kalian begitu percaya sama kita gitu kan, luar biasa bagi saya. Makanya saya pengen tahu satu-satu kok bisa gitu, kok bisa langsung percaya dokumenmu kok langsung kok kirim gitu loh. Ya dalam hati kecil saya sih, saya percaya aja, makanya saya langsung berani kirim dokumen. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya. Terus setelah kirim dokumen berapa lama? Terus ngapain? Setelah kirim dokumen selanjutnya seperti apa? Ya dokumen kan kadang ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang masih belum itu ya Bu ya. Terus saya kirim dokumen itu dari bulan 1 bulan 1 2001. Terus itu kan masih kurang, jadi kan saya kirim dokumen bertahap, nggak langsung semua gitu. Soalnya kan ada yang kurang atau namanya salah, tanggal lahirnya salah gitu. Terus sempat diperbaiki juga dokumennya, semua lengkap sekarang? Sekarang alhamdulillah lengkap semua. Nek ndak gitu kadang-kadang nggak diteliti gitu, sampean juga kepikiran kayak nggak podo ini, nggak podo itu, nggak podo. Kedepannya kalian juga bingung kan? Sekarang wis lengkap semua, nama semua lengkap KB. Susah nggak ngurusnya? Ngurusnya susah nggak? Kenapa Bu? Ngurusnya susah nggak? Alhamdulillah tidak. Ngurus sendiri apa dikasih tunjuk stafnya kita gimana ngurusnya atau gimana? Dikasih tunjuk sama staf. Oh, dikasih tunjuk. Dibimbing sama. Kita dikasih bimbingan kayak gini Mbak gitu. Ya udah kita langsung ke daerah masing-masing kan? Itu ya. Namanya proses sah dan resmi, itu harus podo datane. Ono ae sing namane sitoke si A, si B beda-beda. Aneh gitu loh, kadang Indonesia cetake salah, diem aja kita. Kalau nggak gitu kan nggak pas. Setelah itu, setelah dokumen lengkap terus interview sama majikan. Interview sama majikan. Berapa kali interview majikan? Hari. 1 hari. 1 kali. 1 hari. 1 kali langsung deal. 1 kali langsung. Oke, alhamdulillah. 1 kali langsung deal berarti. Terus setelah itu tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak sekalian sama medical. Oh, ke kantor. Ya, saya biasa ikut sampai ke kantor. Terima kasih. Setelah lihat kantornya ya opo kantore.
ketika datang ke kantor pelayanan kita elek api nggak apa-apa diomongin aja biar kita introspeksi. Kantornya, ya pertama kita datang ke kantornya kok gede banget gitu. Terus Gede banget tapi bersih Bu, makanya aduh saya mendingan di sini aja daripada nunggu di rumah gitu. Tapi katanya nggak boleh, masih ada corona gitu. Makanya staf pelayanan dari staf di PT itu semua sangat bagus semua, merespon semua kita. Meskipun kita nggak tahu, dikasih tahu caranya kayak gini-gini Mbak gitu. Nggak sadis kan stafnya kita, nggak seperti orang-orang ngomongin sadis kan? Enggak Bu, enggak. Baik semua staf. Kenapa waktu itu nggak boleh? Itu karena saya hanya mengutamakan yang mau terbang. Wedine nek terinfeksi dan judulnya apa yang saya takutkan itu terjadi gitu loh. Ini kenapa saya harus berkisah padamu. Kenapa waktu itu sudah mau terbang ternyata bla 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 terus tak suruh pulang semuanya, ingat ya? Ya, ingat. Saya ngerti kalian kerasan, masalahnya kita itu nggak ada orang, nggak ada staf, tak pulangkan KB, kondisi genting, ngeri loh Mbak. Corona pertama itu kan Delta itu. Iya, yang kedua kan kedua Delta. Yang pertama itu kan kena langsung budal. Kamu bayangin nggak kalau misalkan ada 20 anak di PT, terus ada apa-apa, terus aku di sini nggak bisa pulang, terus piye gitu loh. Kan pikiran macam-macam saat itu ya. Terus kita sempat salah paham karena kalian tak suruh pulang, kalian mungkin rada gelo hati ya, minta maaf ya. Ya kita juga minta maaf semua Bu, soalnya kan kita juga nggak tahu sih, soalnya dari awal kan kita prosesnya baik-baik gitu, terus sampai sana kan kita rencanakan kemarin mau terbang kan bulan 9 itu. Lah ya kan sudah ada tiket semua, terus tiket gak ono, terus nesu lah ambuh lah, wis tak pikir. Makanya aku harus ngomong di sini itu keadaan kita. Kita minta maaf banget kalau salah paham sama Ibu. Salah hidayah berarti. Nah, PT Suwi ulah hidayah berarti. Enggak ya, kita udah usaha. Kayak kenapa tak pulangkan saat itu kan corona pertama itu memang takut. Kalian nggak merasakan ketakutan saya sebagai seorang ibu itu, bayangin nek PT nek arek 20 terus loro kabeh terus piye carane ngurusi gitu loh. Iya, soalnya kan posisi ibu nggak di Indonesia. Nah ya, terus saya nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita semua takut gitu kan. Terus setelah itu Delta itu kan juga bahaya, langsung pergi. Terus waktu itu kalian pertama datang wis ada tiket semua, wis ada ini semua. Terus habis itu ditutup sama pemerintah itu. Tutup itu sampai 6 bulan loh, ingat kan? Berarti sebetulnya prosesnya lancar sampai visa turun itu lancar. Sing lancar itu waktu mau terbang. Ya, yang mau terbang itu masih ada kendala. Yang dari pemerintah Hong Kong ditutup, apa dari pihak dari pemerintah apa itu yang di bandaranya ditutup, nggak bisa terbang kayak gitu kan. Lah yo saiki kalian ngamu kaya apa wong bandara tutup para lewat ndi jalan tikus. Aku makanya saya pengen cerita satu-satu itu, pengen tahu gitu loh perasaanmu tuh gimana gitu loh ya. Terus setelah itu oke, tak suruh pulang semuanya, begitu ada hotel tak suruh balik lagi. Ya kan? Terus balik lagi, sudah hotel semuanya, karek terbang piro hari, hotelnya diganti pemerintah. Lah itu tak cerita nih, kemarin saya nggak sempat cerita, timbangannya aku juga stres kan cerita nih barang sing membuat saya tertekan kan gitu. Saat itu hotel Regala itu, hotelmu kan Regala kan? Yang di tempat Ibu Deno itu hotelnya. Terus hotel itu diambil alih sama pemerintah Hong Kong untuk karantina orang yang terinfeksi. Makanya yang dari Indonesia itu harus dirubah ke tempat lain. Itu judulnya. Selama ini kan gak tak jelas no lah, kesuwen pusing jelasin ini itu kalian juga bangga gak terima, kan repot kan gitu kan. Saat ini yang membuat saya harus bicara sendiri, harus menjelaskan ini loh keadaannya gitu kan. Terus setelah itu Regala ke cancel otomatis. Terus dapat hotel lagi. Hotel ini. Hotel Rember. Terus ini harus kau ceritakan itu. Ayo. Terus kenapa? Pertanyaanku kenapa?
Kemarin data rembel katanya juga ditarik sama pemerintah. Kita jadinya pusing loh di PB. Enggak ditarik pemerintah. Yang kedua enggak ditarik. Anda jangan lupa, penerbangan di stop. Penerbangan Garuda ada yang bawa terinfeksi. Tapi yang kedua, tapi kalian juga terinfeksi kan? Kalian positif semua kan? Garis 2 kabeh kan? Sik nyalahno aku. Nyalahno negara. Aku mau sampean cerita makanya lah. Ayo gimana itu ceritanya? Di sisi lain memang penerbangannya nggak budal karena bawa yang terinfeksi ke Hong Kong. Jadi penerbangan di stop 14 hari. Yang Garuda kan, Bu, yang tanggal 6 bulan 2 kalau nggak salah. Bulan 3. Tanggal 6 bulan 2. Oh iya, eling ya. Ya kamu sing eling lah. Aku intine gak eling is. Nah kan setelah itu kan Dewi yang terbang sama teman-teman kan, yang sama Setiana itu. Berhubung yang Garuda itu bawa terinfeksi 26, kan di-cancel semua. Anakku satu waktu itu terinfeksi juga, Mas Anam itu. Ya, Mas Anam itu. Terus habis itu kan, terus 14 hari ke depan kan nggak ada penerbangan. Terus kita semua yang di PT dites, kita semua positif. Lah ya tapi wah selamat ya, kita ada kita semua gitu, bukan kesalahan kan bukan dari kita sendiri gitu loh. Kita masih untung, masih bisa itu apa? Intinya masih bisa ke depannya masih bisa terbang lagi, soalnya kan kesalahan bukan dari pihak kita sendiri kan. Untuk untungnya pertama kalian terinfeksi, pertama penerbangan stop, terus saya kok feeling gak enak, tes semuanya positif semua. Sebetulnya ini loh yang saya khawatirkan, tapi untungnya positif kali ini itu kita terselamatkan itu karena sudah vaksin semua. Yang dulu-dulu tuh belum vaksin sehingga kalian itu parah terus mengakibatkan hal-hal yang lebih parah lagi itu loh. Terus rasanya selama positif itu aku bengok-bengok, oh jauh mangan gorengan, bangga tak sorot CCTV ini golek gorengan. Ya ampun terus. Ya dari situ kita apa ya, kan ibu sering lihat dari CCTV, jangan makan gorengan, jangan makan ini gitu. Kita selalu ikutin, minum jahe merah, minum air hangat, terus jadi nggak lama kita udah sembuh total semua. Saya sing parah, kalian sembuh itu saya suaraku hilang, dengoku hilang, saya panas badanku, percaya nggak? Makanya saya tegang pedih itu karena saya ini begini gitu loh. Ternyata kalian mungkin karena saya udah tua, kalian kan muda-muda jadi beda mungkin imunnya ya. Bu, saya juga sudah tua. Terus akhirnya sembuh berapa hari? 1 minggu kayaknya teman-teman semua sudah sembuh. Soalnya kan lah kalian di PT kan sing dede sing ngopo kan dapat itu kan. Ya, mereka semua nggak ada keluhan, ada panas, batuk nggak ada, cuma tenggorokan yang sering gitu aja. Nggak ada panas, nggak ada apa. Ngerti nggak selama 6 bulan, 7 bulan kalian tak pulangkan itu di PT ku gak ada orang, KB tak pulangkan, staf tak pulangkan, sampai tikus-tikus melepuh. Aku ki aslinya nggak ana uang ki ya bingung, Mbak. Tapi nek ana uang ya wedi gitu loh, karena ya itu yang tak takutkan terinfeksi karena sebelumnya itu terinfeksi itu 4 orang, tapi sudah nyampe sini 1, nyampe Singapura 1, di Jakarta 1, yang pulang ke rumah 1. Dia Mbak Triani itu loh saksinya. Setelah kena virus, terkena hidayah, wis tenang, hati wis tenang, terus kita komunikasi lebih baik lagi. Mungkin memang harus begitu. Soalnya kalian kan sempat nesu, sempat nengos, gak ngurus aku. Saya lebih stres daripada kalian. Ya itu ini kan kisah itu, sejarah yang harus diungkap kan gitu. Rasanya marah sama saya nggak terbang itu marah loh kalian. Saya tahu kalian marah. Ini itu tuh saya tahu. Tapi ya mau ribut ya opo. Monggo ada ini kayak gini. Ya tapi kan setelah dipikir-pikir kan kalau kita marah sama staf sama ibu kan nggak ada gunanya, soalnya kan itu prosedur dari pemerintah Hong Kong gitu loh, jadi kita sadarnya di situ gitu. Nah mau ini kan gak sadar, kamu kan ngotot ayo kan kabeh ora kamu tok. Kenapa wis aku wis meneng ae, aku wis daripada aku stres kalungan kumplung.
nanti anaknya gimana kalau Nah, ya. gitu. Tapi setelah terakhir itu juga ini kan terus waktu itu dapat hotel. Sebetulnya tekanan itu nggak dari kalian aja kok, Mbak. Tekanan itu dari majikan. Kita kan PT anak-anak kita banyak yang mau terbang dari agen juga. Terus tekanan yang luar biasa itu majikanmu wedi sama saya. Tak ceritani nih majikanmu ya. Dia kan awalnya yang ngomel-ngomel kayak kamu wis iki podo karo Dewi Seswati aku kan ngono kan. Terus habis itu dia telepon. Terus saya cerita ini rada kepo majikan, telepon. Kowe nek telepon karo aku nek nesu-nesu rasa telepon. Aku wis stres, imunku drop, gak tak angkat lho teleponmu aku. Terus iya wis tenangan dulu, tenang kita sama-sama tenang dulu. Engko nek wis beres tenang kita komunikasi baik. Majikanmu sempat gak tak reken enek 2 bulan mungkin. Karena rewel kan, ini nyong nah enek gak ono sing jaga ini itu intinya. Terus akhirnya tak telepon, piye wis tenang porong, ayo kita komunikasi baik. Kita cari solusi yang baik. Jangan keadaan seperti ini semua bukan aku tidak tanggung jawab, aku kan gitu. Semua tak kerjakan cecemu loh ya di Indonesia, ya wis di PT gitu. Tapi keadaan kayak gini kan kita harus kerja sama, harus saling menguatkan gitu. Aku sendiri juga sudah usaha maksimal kan gitu. Sampean juga tak jelasin begitu kan waktu itu. Terus kita akhirnya kan sering komunikasi karo majikanmu. Terus akhirnya kita berdamai cerita. Terus saya gak wani nelpon deh. Terus yang dulu. Terus ini nelpon dalam artian gak wani ngejar gitu, gak wani karena memang aturan pemerintah gitu. Terus akhirnya berdamai, terus ini aman kok juga, nanti lain-lain sesuai janjiku kok tak jaluk nih hak-hakmu yang kemarin itu insya Allah dapat ya. Cuman kita butuh waktu. Terus majikan bilang kamu kerja yang baik gitu. Majikanmu itu orangnya awean, cuma ya harus pinter membawa diri. Terus rumahnya ning desa loh ya. Enek tamane, enek corone, enek dengone. Tempo hari dijelasin kan? Sudah. Enggak seperti di apartemen itu. Jadinya ya paling enggak sedikit tahu, ada gambaran karena majikanmu kan customernya kita sendiri, jadi kita tahu. Terus kira-kira apa yang perlu dibahas, apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu dibagi buat teman-teman? Ya kalau ya khususnya buat teman-teman semua ya, yang kalau proses dari awal harus ikutin peraturan dari PT apa dari agensi Hongkong, jangan ikutin kemauannya sendiri. Proses sekarang itu sangat susah, nggak kayak dulu. Jadi jangan sampai kita putus di tengah jalan. Kalau kita putus di tengah jalan itu rugi banget buat kita. Soalnya pengorbanan kita di PT sampai terbang ke sini tuh susah banget pokoknya. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan, pokok tetap semangat. Harus kerja terus. Semangat ya, aku pakai baju merah nih sampai. Hari ini itu sebetulnya gini, memang saya pengen berduaan gini kan, awak ini berdua kan nggak terinfek, nggak itu teman-teman makanya ini kan. Tapi ya terima kasih Mbak Dewi Seswati atas kepercayaannya. Sampean tak anggap itu gini semua anak saya siapapun itu. Bayangin yang hanya lihat Facebook saya terus akhirnya ikut saya, terus kita jadi punya hubungan antara ibu dan anak. Dan saya berharapnya apapun itu, kalau toh misalkan saya salah, yo elingno, misalkan kalian salah tak elingno, yo jok ngersulo, jok gelo, karena pada prinsipnya kan kita itu saling peduli gitu loh, saling care ya. Jadi janganlah apa yang misalkan mungkin kalian tak tegur terus sakit hatimu benci sama saya. Tidak ada namanya orang tua itu menegur anak itu karena benci, tidak ada. Kalau toh marah pun marah orang tua itu karena sayang gitu. Jadi jangan dijadikan dendam yang membara gitu. Karena kadang-kadang kalau hati nggak terbuka itu kan karena ini itu mungkin saya kepleset ngomong atau salah ngomong atau apapun lah, ketika dalam masa proses itu kan pasti ada hal-hal yang bisa diterima, bisa nggak diterima karena orang kan penerimaannya kan masing-masing. Gitu ya, sempat salah paham, sempat kenapa ini nggak diterbangin, kenapa ini gara-gara ini pasti ini permainan. Nek dipikir permainan PT lo rugi, PT biayai kalian berangkat misalnya kan, terus kita terima duit majikan juga, apa gak amoh dari kalian juga, amoh dari majikan juga gitu.
Terus semua juga tanggung jawab, nggak mungkin kita terlantarkan kalian begitu saja. Contohnya buktinya yo kalian semua nyampe Hong Kong meskipun dengan berbagai cerita kan gitu. Iya, iya Bu. Terus besok jenengan kan masuk majikan, kenapa hari ini saya mau quality time? Ya bisanya begini, ra iso tak sambangin ning hotel, nek sambangin hotel ya tak gawak-gawak nih, gawak nih apa gawak nih doa. Terus biasanya saya memang meluangkan waktu untuk kalian bisa komunikasi. Oh mungkin ada kendala apa selama di PT, maksudnya ada yang nggak nyaman, ada yang nggak pas enggak? Sampean Ada Bu. aman-aman aja. Semua aman. Terima kasih kemarin juga bantuin bersihin PT-nya karena habis kosong beberapa ini kan kerak-kerak ininya, terus apa saya ngecek kok apa itu ngeceknya online garai kan kerak-kerak akeh resik kabeh. Bu, itu kan udah kewajiban kita. Kita ninggalin tempat ya kita harus bersihin. Kan J- udah kewajiban. betul betul. Tak delok sampean ya sing dewasa sing ini kan makanya apa-apa tak goleki gitu. Ya wes besok masuk majikan semangat ya. Terus besok jam 8 9 sudah harus di bawah, terus naik MTR dijemput Bapak Edian. Tak ulang-ulang biar kita nggak lupa. Terus di besok nanti malam jangan lupa nomor Pak Ed lain-lain disimpan. Terus kenapa nggak langsung ke kantor? Karena kondisi kayak gini juga majikan maunya cepet langsung ke rumah majikan biar nggak terinfeksi macam-macam. Aku juga nggak mau disalah-salah udah wis salah-salahannya selesai. langsung masuk aja. Terus nanti setelah 1 minggu atau 2 minggu libur medikal nanti ke sini kita nanti yamcha atau pengen makan apa? Pengen makan apa? Ya Bu, udah makan Indonesia aja. Masakan Indonesia ya. Iya nanti gampang lah nanti kabari kalau mau libur kabari ya. Terus Ya, Bu. apalagi apa yang perlu disampaikan? Ya Bu, udah itu aja cukup. Ya wes sukses dan bahagia untukmu. Minta maaf kalau salah. Ya ada salah-salah dimaafkan. Terus biasanya selagi karantina itu biasanya tak konten gini bukan karena saya mau ngonten kalian biar saya juga tahu ada keluhan apa sih, ada ini apa. Setiap orang kan sendiri-sendiri gitu kan. Jadi saya pengennya tahu ini dari mana sih, prosesnya gimana sih, terus kita keadaannya seperti apa gitu kan. Jadi paham. Jadi saling ada kenang-kenangan. Terus ini nanti tak upload di Facebook ya, tak upload di YouTube. Piye? Oke. Piye jenengan ngomong apa? Nah, kalau nggak kayak gini kan kita nggak bisa berbagi pengalaman. Nah, Dari iya. awal sampai ke Hong Kong gitu kan. Kalau kayak gini kan kita bisa berbagi. Gitu loh. Iya sampai Hong Kong beberapa detik lagi. Sampai Hong Kongnya setelah di Hong Kong setelah ya perjuangannya saya tahu kemarin wis dibahas sih ya. Wis dibahas ya. Ya. Yang penting negatif semuanya wis beres. Ya wes sukses dan bahagia untukmu. Salam buat keluarga, doa terbaik untukmu. Terus ya apapun itu harus semangat 2 tahun finish kontrak. Buktikan sama saya bahwa kalian semangat 2 tahun finish kontrak. Nanti kita libur ini kan. Ya wes, thank you waktunya. Sukses dan bahagia ya. Thank you. Assalamualaikum.